Kemudian saya sangat juga setuju dan apresiasi juga bahwa TK IT Sekar Gading berada di tengah pemukiman, perumahan, dan bersama masyarakat sekitar diapresiasi. Dan saya selalu menitipkan kepada aparatur pemerintah, lurah, RW, RT, RW, lurah, termasuk Pak Roni, camat Gunung Pati. Selalu saya singgung bahwa titip saya, Bu Raras, dan ustadzahnya bersama lokasinya di Sekar Gading, di mana kita sudah selalu berkolaborasi dengan pemerintah tempat. Hanya saja saya yang belum bisa mengajak suatu saat kepada Bu Hendi, Bu Ita, Bu Tia, yang kemarin sudah menang lagi. Ini suatu saat akan kita gandeng ke situ lah. Gandeng ke situ untuk melihat inilah penuh kemandirian, berjuang, gurunya tanpa pamrih, yayasannya saya tidak memikir salary untuk keuntungan, enggak. Sing penting ini adalah ladang amal yang perlu kita syukuri. Apa yang kita bisa lakukan? Orang hidup kan hanya dua. Ingat mati dan ingat bersyukur. Ingat mati seperti saya, bahwa mati itu tidak harus tua. Tidak harus sakit. Bisa orang sehat, mati, dan segalanya. Jadi kalau ingat mati, mestinya kita selalu pengen sebelum mati bertindak sebaik mungkin. Manfaatkan sisa umur. Terutama kalau yang tua saya itu harus seperti itu. Yang kedua, ingat bersyukur. Selama masih diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik, lakukan itu. Contohnya, para komite yang dulu bukan kita minta bantuan ya, dengan rela hati meninggalkan suatu kenangan kepada sekolahan, apa-apa yang bisa dimanfaatkan untuk generasi penerusnya. Ini tuh bukan tugas, tapi himbauan kepada komite yang sekarang. Bukan minta bantuan, artinya bukan salah, apalagi dari pihak sekolah salah. Jadi ini kerelaan Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita kolaborasi ini yang sementara ini kemarin bisa keluar dengan 4 bis, 5 bis, sekarang tidak. Bapak Ibu, sekali lagi untuk pandemi ini protokol kesehatan dijaga. Jaga anak-anak. Kita tahu bosan. Saya sendiri sebagai yang kakung di rumah juga ngasuh anak-anak Al-Azhar. Yang cucu saya, anak Al-Azhar juga tiap hari juga menjadi pengawas. Menjadi, kalau guru saya mungkin tidak bisa ya. Hanya mengawasi supaya ikut step by step jadwalnya. Sehingga waktu akan akan terbatas untuk kegiatan lain, kita mensurahkan. Apalagi aset Bapak Ibu, kekayaan yang paling berharga adalah putra. Bapak Ibu sekali lagi tidak salah, Bapak Ibu nitipkan kepada Bu Raras, dan saya salut kepada Bu Raras yang berjuang tanpa pamrih sejak berjuang pertama kali. 7 anak sampai sekarang, alhamdulillah. Saya juga gumun, kenapa kok mau kan gitu. Tapi alhamdulillah beliau itu punya visi misi pemikiran yang beda. Bahwa hidup itu tidak hanya di alam dunia. Kelak sudah mempersiapkan dari sekarang. Mari kita kerja bareng bersama. Saya berdoa semoga TKIT Sekar Gading bersama Bapak Ibu tahun ini dan acara padi ini berjalan dengan lancar. Tahun ini bisa berjalan dengan sukses. Putra putri Bapak Ibu sekalian dari anak yang soleh, solehah, kemudian taat pada orang tuanya, kelak menjadi kader bangsa yang militan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Sugeng atas sambutannya, motivasinya, juga arahan-arahannya. Alhamdulillah kami juga bersyukur sekali memiliki yayasan seperti Panjenengan beserta jajarannya yang sangat mensupport kami sehingga bisa all out atau sungguh-sungguh dalam melaksanakan berkegiatan bersama anak-anak. Demikian. Bapak Ibu sekalian, barusan saya mendapatkan WA dari Bapak Korsatpen. Mohon ternyata di jam ini ya pada saat ini bersamaan dengan rapat di dinas dan belum bisa disambi. Nah, namun ini ada yang ingin saya sampaikan terkait
pada saat rapat komite kemarin dengan pengurus komite, ada masukan dari pengurus komite untuk home visit. Home visit apakah tidak bisa kalau anak-anak yang rumahnya berdekatan itu kita gabungkan. Saya dulu sudah pernah punya pemikiran seperti itu, tetapi ternyata oleh pengawas, karena saya apa-apa tetap saya konsultasikan Bapak Ibu dengan dinas, saya tidak mau kita salah langkah. Ya kalau tidak ada apa-apa, kalau ada apa-apa itu yang harus kita jaga. Nah, untuk semester ini saya kemarin sudah sowan ke Bapak ke Korsatpen, beliau menyampaikan bahwa secara kedinasan itu tidak diizinkan. Ya, meskipun itu berdekatan, makanya dari sekolah tetap melaksanakan kegiatan home visit seperti biasa, yaitu setiap anak dikunjungi satu-satu. Dan saya berterima kasih sekali karena ibu-ibu dan orang tua semua sangat kooperatif. Kalau anaknya sedang sakit atau keluarganya ada yang sakit, itu selalu menyampaikan, kita izin dulu karena anak sedang sakit atau keluarga ada yang sakit. Nah, itu sungguh luar biasa karena kita saling menjaga. Saya sebenarnya juga menjaga sekali untuk ustadzahnya, karena kalau kan berputar ke sana kemari harus benar-benar terjaga kesehatannya. Kalau ustadzah tidak sehat, kita juga tidak mengizinkan untuk mengunjungi anak-anak, karena itu sangat riskan. Jadi terima kasih semuanya sudah berjalan dengan baik. Di semester 2 ini, mari kita usahakan untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih bersemangat lagi. Demikian Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kita akan memasuki acara yang kita tunggu-tunggu bersama Bu Nurul Nikmah yang tercinta, sahabat saya, teman saya yang luar biasa. Monggo Bu Nuni, waktu sepenuhnya saya serahkan pada panjenengan untuk berbagi ilmu bagi kita semua. Terima kasih. Monggo Bu Nuni. Oke, baik. Terima kasih Bu Rara. Suara aman ya Bu? Aman suara saya? Aman. Aduh sekali Bu Nuni. Ya. Alhamdulillah, ini kesekian kalinya bisa menyapa ibu-ibu di TKIT Sekar Gading ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang berada di tengah-tengah ibu-ibu semuanya. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Bapak Sugeng Purwoko, yang kami hormati Ibu Raras selaku Kepala Sekolah TKIT Sekar Gading, dan juga ibu-ibu, ayah bunda semuanya yang sangat luar biasa, yang hari ini sudah menyempatkan hari Sabtunya, hari Sabtu serunya untuk belajar. Semoga ini jadi bagian dari investasi kita ya Bapak Ibu semuanya. Saya sudah bisa share screen ini Bu Raras. Udah jadi host belum ya? Ini baru proses. Sudah Bu Nuni. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Karena ini kita online ya, parentingnya. Online itu kayak harus bersegera gitu. Supaya apa? Karena apa? Karena pusing ya kalau online terus lama-lama gitu ya. Nah, baiklah, saya langsung share screen saya aja. Oke. Nah, begini ya, dia loading gitu biasanya. Baiklah. Ya, sudah bisa ya terlihat Bapak dan Ibu sekalian? Saya share sound dulu. Oke. Kelihatan ya Bapak dan Ibu sekalian? Bu Raras? Ya, kelihatan. Ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Oke, saya sambil admit ya. Ini ada yang baru masuk juga. Maaf ya Bu Nuni. Oke, Bapak Sambi. dan Ibu. It's okay. Oke. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, kita hari ini akan coba sama-sama ya ngobrol bareng. Gimana sih supaya kita tetap happy saat mendidik di masa pandemi. Karena saya yakin pasti ini situasi yang nggak cukup enak ya buat kita semuanya. Oke. Nah, ini nggak mau jalan ya. Nah, baik.
Sebelum masuk ke materi, saya mau ucapkan congratulations, selamat untuk kita semuanya, untuk ayah dan bunda dan juga seluruh bu guru. Hore! Kita bisa melewati masa-masa yang sangat luar biasa dan buat saya mungkin ini bukan sebuah prestasi tapi sesuatu yang layak untuk kita apresiasi, gitu ya. Kenapa? Karena pastinya sangat tidak mudah ya dengan adaptasi baru yang kita lakukan. Buat ayah dan bunda, ya juga ya. Biasanya pagi-pagi kita mah tinggal mandiin anak, habis itu ngantar. Sekarang nggak lagi ya. Harus ngajarin anak, harus submit video, harus ikut ngerjain PR-nya, dan sebagainya. Tapi tidak sendiri juga, karena Bu Guru juga merasakan hal yang sama. Bu Guru itu kerjanya juga jadi double-double ya. Biasanya dari jam 7, jam 11 mah udah kelar gitu. Tapi ini ada kegiatan home visit, kemudian ada harus menyiapkan materi pembelajaran selama 1-2 minggu ke depan gitu. Jadi Masya Allah, ini tuh perjuangan kita bersama-sama. Jadi hektiknya saya rasa tidak hanya dirasakan oleh orang tua, tapi juga bu guru semuanya. Dan untuk itu apresiasi tertinggi saya untuk Bapak dan Ibu semuanya. Dan hebatnya lagi hari ini banyak ayah-ayah juga ya yang ikut hadir. Keren banget TKIT. Terima kasih. Benar Gading ya. Baik ya, sebelum mulai Bu Nini mau kasih satu pertanyaan nih. Kira-kira gimana kesan ayah dan bunda selama kemarin nih kita kalau tahun ajar ini 6 bulan ya, 1 semester, kalau digabung sama semester sebelumnya kita hampir 1 tahun. Ibu-ibu jadi guru anak-anak di rumah. Apa yang dirasakan? Happy nggak jadi gurunya anak-anak di rumah? Ya, coba Bu Nuni ada yang tunjuk suara? Ya, kalau nggak ada Bu Nuni tunjuk satu nama, mungkin di situ bisa dilihat. Boleh deh. Aku tunjuk siapa. Ini ada Bunda Faizun. Bagaimana Bu? Rasanya Bu? Rasanya ya campur aduk Bu, ya seneng ya kadang. Campur aduk. Seneng kadang ya itu jengkel juga. Anaknya itu kalau diajarin sama ibunya itu beda, nggak seperti kalau diajarin sama gurunya langsung. Banyak malesnya, mesti bilangnya susah Bu, capek Bu, mau main Bu gitu. Ya, kayak pengennya sih cepat masuk sekolah ya, karena anak saya ini kan sekolah pertama kali dia nggak pakai nggak masuk playgroup dulu, dia langsung ke TKA. Begitu masuk pertama udah ditunggu-tunggu, ternyata nggak bisa masuk karena ini ya, karena ada corona ini. Jadinya tuh sering nanya, Ibu sekolahku kapan, masuknya kapan, seragamku mau dipakai kapan gitu. Kecilian. Udah kangen ya seragam baru, bahkan sama gurunya bisa jadi belum pernah masuk kelas ya. Iya, gitu. Ya itu kenalnya cuma satu, Bu Ayu sama Bu Raras. Tahunnya cuma iya. Masya Allah, ini memang tahun tantangan buat kita semuanya. Terima kasih sudah dengan kami, Faizun. Sama-sama. Oke, Mbak. Kira-kira nih, ada nggak yang merasakan hal yang sama? Karena ternyata nggak cuma Bunda Faizun aja nih. Ketika saya ngisi parenting di tempat yang lain juga keluhannya sama loh ternyata. Coba ya, ini Bu Nuni akan kasih nih. Ini adalah respon-respon yang biasanya saya terima ketika saya kasih pertanyaan yang sama. Coba yang merasakan hal yang sama nanti kasih jempolnya ya, aku juga gitu ya. Siapa yang selama masa pandemi jadi merasakan hal ini? Ya. Oke. Oh, ada yang raise hand, ada Bunda Hening. Aduh, kelas saya itu ya, saudara-saudara. Nggak jalan ya, baik. Oke, siapa yang merasakan pusing? Ada yang pusing selama mendampingi anak? Bu Nuni angkat jempol, Bu Nuni juga pusing ternyata ya. Ada yang rumah jadi berantakan selama anak belajar di rumah? Yes banget ya kayaknya ya. Nggak ada yang jempol berarti rapi semua ya Bu Nuni. Oh, subhanallah, luar biasa ya. Ada nggak yang tiap hari jadi makin emosi? Ini pada senyum-senyum semua. Mungkin nggak ada kali ya. Hebat banget ya. Berarti lancar Bu Nuni. Lancar saya ya. Kemudian anak susah bangun jadi pagi hari. Iya. Karena iya. Ya, Bu Nuni saya ujung-ujungnya jadi berantem loh sama anak saya, padahal niatnya mau ngajarin gitu. Iya, betul. Iya, Bu. Iya, betul.
Iya betul ya, mulai pelan-pelan mulai ada suaranya. Ih bener banget. Jadi pagi-pagi itu udah hektik banget gitu ya. Kemudian ada ini yang terakhir, ada nggak yang nggak bisa me time Bu Nuni karena ada anak terus setiap hari sampai saya ketinggalan drakor favorit? Ada? Ada banget sih kayaknya ya. Oh enggak ya, luar biasa. Oh ada juga nih keluhan yang pernah saya dapatkan. Bu Nuni, karena masa pandemi ini, keluarga saya jadi makin boros karena anak-anak makanya jadi makin banyak gitu ya. Dan kebukti deh anak-anak itu terutama yang SD ya, itu jadi makin tombom-tombom semuanya karena banyak di rumah. Oke, sebelum kita masuk materi, saya ingin buat kesepakatan sama Bapak dan Ibu sekalian, ayah dan bunda sekalian, bahwa saat ini siswa-siswi di putra-putri kita itu jenjang sekolahnya apa Bapak dan Ibu? PAUD. Ya. PAUD itu adalah pendidikan anak usia dini. Di pendidikan anak usia dini itu terbagi menjadi dua ya. Ada TK atau Taman Kanak-kanak dan KB. KB itu apa? Kelompok bermain. Oke, sekarang kita bahas. Kira-kira Taman Kanak-kanak. Ketika orang ada di taman itu gimana ya perasaannya Bapak dan Ibu sekalian? Happy. Betul. Ketika orang ada di taman itu perasaannya pasti happy. Dia senang tanpa beban gitu ya. Taman kanak-kanak. Sekarang yang kedua adalah KB, kelompok bermain. Ingat loh, kelompok itu adalah sekawanan anak-anak yang sedang bermain, bukan kelompok belajar. Nah, ini ya harusnya orang anak yang berada di taman perasaannya seperti ini, happy dan bahagia gitu ya. Ntar ada message ya ini. Jadi kalau betul semua, aduh telat saya bacanya ya. Oke. Nah, taman kanak-kanak bukan sekolah kanak-kanak. Itu yang saya ingin kita sepakati bersama. Bahwa prinsip utama yang harus kita pegang adalah anak-anak di usia itu harusnya sedang berada di taman. Harusnya sedang berada di kelompok anak-anak yang sedang bermain. Atau ketika dia berada di lingkungan orang dewasa, dia sikap bermainnya itu, kebutuhan bermainnya itu yang harus jadi prioritas utama. Apakah bisa kita bersepakat? Bisa ya. Jadi ini pegangan utama kita. Prioritas utama kita adalah bagaimana hak mereka. Jadi ini di Convention Hak Anak salah satunya adalah hak untuk bermain. Ini dilindungi oleh dunia gitu ya. Itu adalah bermainnya, rasa happy-nya itu harus terpenuhi ya. Nah, baik, sebelum juga masuk ke materi, saya ingin ajak Bapak dan Ibu semuanya untuk menonton video berikut ini. Suatu ketika di depan sebuah rumah terdapat sebuah tong sampah yang terbuka. Gerombolan lalat nampak terbang berpesta di atas tong sampah tersebut. Ada seekor lalat yang melihat pintu rumah terbuka lebar. Si lalat itu langsung menuju sebuah meja makan yang penuh dengan makanan lezat. "Saya bosan dengan sampah-sampah itu," kata si lalat. "Ini saatnya menikmati makanan segar," katanya. Setelah kenyang, si lalat bergegas ingin keluar dan terbang menuju pintu kaca saat dia masuk tadi. Namun, ternyata pintu kaca itu telah tertutup rapat. Si lalat hinggap sesaat di pintu kaca itu, memandangi kawan-kawannya yang melambaikan tangannya, seolah meminta agar dia bergabung kembali dengan mereka. Si lalat pun terbang di sekitar kaca, sesekali melompat dan menerjang kaca itu. Dengan tak kenal menyerah, si lalat mencoba keluar dari pintu kaca. Lalat itu merayap mengelilingi kaca dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, bolak-balik. Demikian terus dan terus berulang-ulang, hingga akhirnya nampak lalat itu terkulai lemas terkapar di lantai. Tak jauh dari tempat itu nampak serombongan semut merah yang sedang mencari makan. Dan ketika menjumpai lalat yang tak berdaya itu, serentak mereka mengerumuni dan beramai-ramai.
menggigit tubuh lalat itu hingga mati. Kawanan semut itu pun mengangkat bangkai lalat yang malang itu menuju sarang mereka. Dalam perjalanan, seekor semut kecil bertanya kepada rekannya yang lebih tua, "Ada apa dengan lalat ini, Pak? Mengapa dia sekarat?" Semut yang lebih tua menjawab, "Oh, itu sering terjadi. Ada saja lalat yang mati sia-sia seperti ini. Sebenarnya mereka ini telah berusaha. Dia sungguh-sungguh telah berjuang keras berusaha keluar dari pintu kaca. Namun ketika tak menemukan jalan keluar, dia frustasi dan kelelahan hingga akhirnya jatuh sekarat dan menjadi menumpahkan malam kita." Semut kecil itu manggut-manggut, namun masih penasaran dan bertanya lagi, "Aku masih tidak mengerti. Bukannya lalat itu sudah berusaha keras, kenapa tidak berhasil?" Masih sambil berjalan dan memanggul bangkai lalat, semut tua itu menjawab, "Lalat itu adalah seorang yang tak kenal menyerah dan telah mencoba berulang kali. Hanya saja dia melakukannya dengan cara-cara yang sama." Semut tua itu memerintahkan rekan-rekannya untuk berhenti sejenak, seraya melanjutkan perkataannya, namun kali ini dengan mimik dan nada yang lebih serius. "Hai anak muda, ingatlah jika kamu melakukan sesuatu dengan cara yang sama, tetapi mengharap hasil yang berbeda, maka nasib kamu akan seperti lalat ini. Para pemenang tidak akan melakukan hal-hal yang berbeda, tetapi mereka hanya melakukannya dengan cara yang berbeda. Lihatlah anak muda, di atas pintu kaca itu terdapat lubang ventilasi udara. Jika lalat itu konsentrasi dan membuka pikirannya, maka ia akan berhasil keluar." Dari cerita tersebut, kita dapat melakukan evaluasi pada diri sendiri. Apa yang menyebabkan kegagalan atau faktor hidup Anda berjalan di tempat atau tanpa kemajuan? Kenalilah sumber-sumber. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, semoga sudah dapat pesan dari video tadi ya. Mungkin suaranya agak gimana gitu ya, tidak hearingable gitu kalau kata orang, tapi buat saya message yang sangat luar biasa, dapat banget ya. Mungkin kita coba posisikan diri kita sebagai si lalat itu. Tentu saja kita tidak mau menjadi si lalat. Kita selama ini sudah merasa bahwa aku sudah melakukan banyak hal loh. Aku sudah kerepotan banget dengan anak-anak saya selama ini. Saya sudah sudah itu. Tapi kenapa ya anak-anak saya masih nggak nurut? Tapi kenapa anak-anak saya masih susah sekali dikasih tahu? Tapi kenapa dia nggak paham-paham? Diajarin baca nggak bisa-bisa gitu ya. Ini kayaknya keluhannya banget ya, nggak bisa baca gitu dan lain sebagainya gitu. Nah begitu. Hari ini kita coba refleksi sama-sama. Jangan sampai kita si lalat tersebut kita sudah sangat mati-matian dengan seluruh tenaga kita, dengan seluruh daya upaya kita. Tapi ternyata mungkin gitu ya, pintu yang tertutup, tendang-tendang, yang kita mau keluar itu pintu yang tertutup, maka nggak akan bisa jalan. Coba kita kemudian mengevaluasi diri, menemukan apa sih masalahnya yang ada dalam diri saya, sehingga ini cara-cara baru yang sebenarnya bisa jadi cara itu akan jauh lebih memudahkan kita ke depan. Daripada kita dengan apa yang sudah kita yakini sebelumnya, apa yang sudah kita sebelumnya. Bisa jadi cara yang 6 ke belakang ini, 1 tahun ke belakang ini, lakukan, atau ada perlu pembaharan yang harus kita lakukan, gitu ya. Jadi pertama kita akan melakukan evaluasi. Mengajari kurang tepat. Halo, siapa ini ya? Halo, anak bayi. Soalnya. Oke. Bu Nuni intip dulu apa ya? Sebentar Bu Nuni. Uminya Mas Binar minta tolong loudspeaker-nya dimatikan. Matiin. Ya, uminya Mas Binar. Suaranya, loudspeaker-nya dimatikan biar suaranya nggak masuk. Jadi suaranya Bu Nuni tertutup tadi.
Terima kasih. Oke, matur nuwun, terima kasih. Oke, dan selanjutnya kita akan menemukan di mana sih letak masalah saya, dan kita akan menemukan kalau saya sudah nemu masalah saya, lalu apa yang kemudian harus saya lakukan? Harusnya gimana sih biar saya itu nggak hektik nih bangunin anak tiap pagi? Gimana caranya supaya anak saya itu kalau udah waktunya belajar, kalau Bu Guru udah mulai Zoom, ya dia bangun, ya dia ready. Gimana caranya supaya Bu Guru datang home visit, guru udah datang, anaknya nggak masih ngerengek-rengek gitu, atau bahkan belum mau mandi, atau perlu waktu setengah jam dulu untuk merayu baru ngeblend sama Bu Guru. Ada nggak yang kayak gini? Ada ya kayaknya ya. Ya gitu. Insya Allah kita akan coba sama-sama ya. Dari semua masalah yang tadi sudah kita diskusikan atau dari beberapa yang saya sharing beberapa orang, akar masalah kita itu sebenarnya di mana sih? Di karena ini memang di salah satu kondisi yang sebelumnya bahkan kita belum pernah mengalami sama sekali. Ini sesuatu yang baru, dan kebaruan ini tidak hanya yang perlu kita ingat adalah tidak hanya dialami oleh kita sendiri, kita di sekolah kita ini, tapi bahkan seluruh masyarakat Indonesia, seluruh orang tua di seluruh Indonesia, bahkan di dunia mengalami hal yang sama. Mereka apa ya istilahnya ya, kehektikan ini terjadi karena masa adaptasi itu. Bagaimana menyesuaikan diri dari kebiasaan yang sudah bertahun-tahun kita lakukan bersama anak, kemudian ceklek gitu ya. Terjadi sesuatu yang baru, dan itu membuat semuanya jadi harus tepok jidat gitu ya. Ayahnya, ibunya, bahkan anaknya sendiri gitu. Karena yang biasanya melakukan jadi tidak bisa karena terbatasi oleh yang lainnya. Masalahnya di mana Bapak Ibu? Di adaptasi. Tapi yang ingin saya sharingkan dulu adalah sebenarnya disadari atau tidak, kita ingat masa pertama kali anak-anak kita lahir. Dulu mereka itu betapa luar biasanya sebenarnya kita itu bukan makhluk yang nggak bisa beradaptasi. Anak-anak kita ya, ketika lahir normalnya atau lazimnya apa ya? Menangis ya. Menangis. Kenapa dia menangis? Karena dia melakukan proses adaptasi yang awalnya dia berada di kandungan, dia berenang-renang di di dalam kandungan ibu yang hangat, yang nyaman, kemudian dia harus terpaksa atau dipaksa keluar gitu ya. Itu adalah ketidaknyamanan yang dialami oleh anak-anak. Tanpa dia tahu punya model apa dia, tanpa dia tahu punya persiapan apa dia. Tapi walaupun toh begitu, luar biasanya anak-anak kita bisa loh beradaptasi. Anak-anak kita bisa tumbuh sampai dengan sekarang, sampai usianya ada yang 3 tahun, sampai usianya ada yang 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Atau kita sendiri pun sebagai orang dewasa, dulunya kita juga bayi. Luar biasanya adalah kita bisa beradaptasi. Nah, ini layar saya nggak bisa ya. Nah, anak-anak kita bisa ya ternyata Bapak dan Ibu sekalian, dan kita pun juga melakukan yang sama. Kita ingat deh, ketika dulu kita itu sebenarnya beradaptasi setiap hari. Saat kita pertama kali mungkin menikah, teman, kalau menikah mah harapannya pertama kali ya. Ketika kita pertama menikah, pasti kita juga melakukan banyak sekali penyesuaian dengan pasangan. Mungkin biasanya kita tidur dengan lampu yang gelap, tapi pasangan maunya lampu yang terang. Atau dengan rekan kerja juga sama ya, atau bukan anak-anak kita juga sama. Ketika dia pertama kali masuk nih jadi murid baru di TKI Dr. Hadim, saya yakin anak-anak pun nggak langsung mau membaur ya. Mungkin dia pertama kali masuk masih takut-takut, tapi coba sekarang mereka mungkin sudah mulai tanya kapan sih kangen sekolah, kapan sih sekolahnya gitu ya. Itu satu bukti bahwa adaptasi yang tadi kemudian kita jadikan frame besar bahwa masalahnya itu diadaptasi, saya mau bilang bahwa sebenarnya itu tidak layak kita jadikan masalah gitu yang berlarut-larut. Kalau sekali ini ketika lagi dapat gitu ya wajar ya karena itu manusiawi. Tapi yang saya mau bilang ternyata dulu
Kita pernah loh melakukan adaptasi yang jauh lebih luar biasa dari ini. Kita keluar dari kandungan ibu, kita nggak tahu apa-apa, kita nggak bisa ngapa-ngapain, memenuhi kebutuhan sendiri, masih perlu dibantu oleh banyak orang gitu ya di sekeliling kita. Tapi adaptasi yang kita lakukan sekarang adalah dalam kondisi kita bisa melakukan banyak hal. Ada tetangga, ada pasangan, ada anak, ada ibu yang bisa siap untuk membantu kita. Artinya kehektikan kita yang tadi kita keluhkan, aduh nggak mudah loh ngadepin anak-anak, ini tuh loh harus cucian, harus ini, harus itu gitu. Insya Allah ini nggak sebanding loh. Kita sudah pernah sehebat itu melampaui masa adaptasi kita. Jadi adaptasi yang sekarang akan kita lakukan, anak-anak harus kita ajarin di rumah, anak-anak harus kita taklukkan hati di rumah itu, tidak boleh menjadi alasan utama lagi. Ya, selain itu karena apa, Bu Nuni? Karena ternyata Bapak dan Ibu sekalian, Tuhan itu maha baik sama kita. Jadi Tuhan sudah siapkan amunisi untuk kita seluruh umat manusia, bahwa ternyata di bagian otak kita itu, sifat otak kita itu neuroplastisitas. Artinya otak itu bisa berkembang dan berubah struktur fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Artinya ketika hari ini kita menyesuaikan penyesuaian anak-anak yang awalnya harus di sekolah kemudian sekarang di rumah, bisa loh anak-anak kita itu. Jadi adaptasi ini saya mau bilang harus kita luluskan, dalam arti tidak boleh menjadi alasan kita, tidak boleh menjadi ini yang kita bawa terus berlarut-larut selama 6 bulan dan kita bawa iya karena pandemi ini, karena ini nih, tidak boleh lagi. Sepakat ya. Jadi 6 bulan ke depan atau 6 bulan ke belakang lagi, alasan itu sudah nggak kita pakai lagi. Yang sudah kita pakai lagi 6 bulan ke depan lagi tidak boleh kita pakai lagi. Oke? Oke. Kita sepakati itu ya. Jadi adaptasi ini seharusnya secara fitrah sudah bisa kita lewati. Dan ketika kita belum bisa melewati, harusnya kita bisa. Jadi hanya saja mungkin kita yang masih belum mengeksplornya, karena Tuhan sudah membekali bekal kita otak yang memiliki kelenturan plastisitas itu, yang kemudian berpikir dengan bukan tapi mengikuti perkembangan yang ada. Oke. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Ini suara dari mana ya, Bu? Bu Guru, minta tolong dong video yang di sana disuruh hentikan, masuk ke saya. Baik, terima kasih Ibu-ibu sekalian. Mohon maaf ya, kehektikan ada terjadi di saya gitu ya. Jadi sekarang kita akan berpikir bagaimana sih caranya supaya di rumah itu kondisinya sama seperti di sekolah. Karena keluhan utamanya kita adalah anak-anak tidak mau Bu Nuni kalau belajar, tidak mau. Di sekolah itu biasanya dia bisa begitu, tapi ternyata kok tidak gitu ya. Itu tuh alasan utamanya atau keluhan utamanya yang hampir dirasakan ibu semuanya. Ayah dan bunda sekalian, mewakili Anda semuanya, boleh ya saya ingin memberikan apresiasi juga kepada Bu Guru di TKIT Sekar Gading, bahwa kita yang hanya menghadapi 1-2 anak, mungkin ada kakaknya atau adiknya gitu ya, ngerasa hektik banget. Tapi luar biasanya adalah para Bu Guru ini mengajar satu kelasnya itu dari 10 mungkin atau 15 atau sampai 20 anak, dan ternyata luar biasanya beliau-beliau ini bisa gitu ya melakukannya. Itu yang mungkin perlu kita apresiasi lagi. Oke. Oke. Yang pertama nih, cara yang harus kita lakukan adalah gimana Bu Nuni supaya anak-anak nih, kita semuanya, anak-anak kondisi di rumahnya sama nurutnya ketika di sekolah. Gimana caranya supaya ketika di rumah sama serunya ketika di sekolah. Betul ya? Iya. Baik. Yang pertama Bapak dan Ibu sekalian yang harus kita pahami adalah
bahwa situasi di rumah dan situasi di sekolah memang berbeda. Jadi, kita terima itu dulu, cukup wajar ketika anak-anak kemudian sikapnya tidak sama ketika di rumah maupun di sekolah. Karena apa? Karena di sekolah situasinya sudah berbeda. Semua orang sudah dalam kondisi siap belajar. Tapi beda dengan di rumah. Di rumah saingannya cukup banyak. Ada apa coba? Ada TV yang nyala, ada kasur, ada sofa yang empuk, ada mainan di belakang di mana, atau ada aroma makanan dari dapur ibu gitu ya, yang apa istilahnya? Yang menunggu untuk dinikmati gitu ya. Sementara kita anak harus Zoom meeting sama Bu Guru. Nah, sekarang kita akan bahas caranya gimana supaya di rumah itu anak-anak merasa atau tercipta dan terbangun nuansa kesiapan terasa di sekolah atau nuansa kehappian terasa di sekolah, gitu ya. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan membangun atmosfer sekolah di rumah. Nah, bagaimana cara membangunnya, Bu Nuni? Buat saya adalah yang pertama build a good mood. Jadi bangun mood yang baik dengan anak sebelum mulai pelajaran. Caranya gimana? Misalnya nih malamnya sebelum Bu Guru datang untuk home visit atau jatah jamnya kita mau ngajarin anak-anak gitu ya. Malamnya udah kita siapkan, udah kita bangun moodnya anak-anak. Hari ini kita tidur awal yuk. Besok kan mau ada home visit nih dari Bu Raras ke rumah kita. Atau nanti jam 9 Bu Guru bakal main yang seru loh di Zoom meeting gitu. Bu Guru akan main mainan kesukaan kamu nak. Jadi hari ini kita tidur awal ya. Atau kita siapkan ya besok kamu pakai baju yang mana saat Bu Guru datang ke rumah. Saat kamu Zoom meeting dengan teman-teman kamu. Nah, hal-hal yang itu udah mulai dibangun di malam harinya atau bahkan sebelumnya ya. Supaya apa? Supaya moodnya anak itu terbangun dan terjaga. Jangan kemudian kita begini, ayo buruan nih tidur malam. Nanti nggak mau ya ibu kalau Bu Guru datang kamu masih tidur gitu ya. Nah, itu kan jadi beda penerimaan di anak-anak. Tapi yang kita bangun adalah a good mood-nya. Gimana kita membangun komunikasinya juga. Pun saat misalnya guru datang atau sudah mulai jam-jamnya akan Zoom meeting, nah itu cara ngasih taunya juga komunikasi yang baik. Luar biasa hari ini kamu akan ketemu Andi, teman kamu yang di kelas itu loh. Di Zoom meetingnya Bu Guru, yuk segera mandi gitu ya. Jadi jangan ya, yang pertama karena kalau moodnya anak-anak udah nggak dibangun di awal, pasti mereka makin kita ngajarin anak-anak karena udah jadi nangis, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah ciptakan sudut belajar Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sudut belajar ini kita kita pretending, kita ini kan jadi seolah-olah kayak ruangan untuk sekolah. Nah, ruangan pun tidak mesti berbentuk ruangan. Mungkin hanya sekedar karpet kecil gitu ya. Ada itu temannya saya kenal dia menggunakan kaset. Jadi kaset yang baru. Nah, itu adalah tempat untuk area belajarmu. Jadi kalau kamu sudah di area itu, artinya kamu memang sudah siap untuk belajar. Nggak lagi pegang handphone atau nggak lagi memainkan mainan. Tapi waktunya mengerjakan tugas dari Bu Guru yang ada di sekolah. Dan kita upayakan konsisten. Jadi ketika anak-anak mengerjakan pekerjaan itu, berarti ada di sudut itu. Dan ini nggak selalu ruangan ya, kalau memang kita tidak memenuhi secara ruangan gitu di rumah kita. Entah hanya ada karpet kecil, atau hanya ada sudut meja kecil, atau spot kamar anak yang memang dia sukai gitu. Tapi betapa kita kondisikan secara konsisten kalau memang belajar ya di situ. Nah, mainan-mainan yang dia sukai berarti tidak ada di jangkauan terdekat tempat itu yang kita sebut dengan sudut belajar. Sehingga kebangun nih anak-anak, oh berarti sekarang emang aku waktunya untuk mainan ya. Oh ini kelasku ya sekarang ya. Jadi nanti Bu Raras pun atau Bu Rima yang mau belajar ke aku, itu belajarnya di sini ya. Dan upayakan itu konsisten di situ terus. Tidak kemudian
Hari ini belajarnya di rumah makan, besok di tempat TV sambil nonton TV, besok lagi karena ada tamu jadi di ruang tamu atau di teras seperti itu. Baiknya sih dikondisikan seperti itu supaya kebangun nih anak-anak memaknai aktivitas yang dia lakukan saat itu. Kalau di teras ya nggak apa-apa ketika memang tidak mungkin di ruang lain, tapi konsisten di situ pun di situ terus. Tapi yang harus Bapak Ibu ingat adalah distrak-distrak yang memungkinkan mengganggu itu berarti pasti kan tidak ada. Misalnya, oh aku mau ruang belajarku nanti di dekat TV gitu ya. Boleh, nggak apa-apa ketika anak itu bersepakat. Tapi distrak yang memungkinkan mengganggu jalannya belajar itu, misalnya TV, berarti pada saat jam dia belajar itu harus kondisi mati. Atau ternyata jam belajarnya anak itu, tempat belajarnya anak itu dekat sekali dengan kamar kakak, di mana kakak suka sekali main gitar. Nah, berarti itu harus kita hindari karena bisa mengganggu ini ya anak-anak gitu. Kemudian sediakan waktu khusus dan konsistenlah. Jadi upayakan Bapak dan Ibu sekalian supaya apa? Supaya anak juga mampu ya mengatur dirinya dengan lebih terjadwal gitu. Jadi jam 8 pagi nih misalnya atau jam 9 pagi itu adalah waktunya aku mengerjakan tugasnya dari Bu Guru. Nah, Ibu juga sama membantu menyesuaikan diri. Jadi jam 9 pagi waktunya anak-anak untuk kita ajarin dan kita latih belajar. Ibu jangan nyuci gitu ya. Nyucinya kapan pun? Nyucinya nanti setelah mendampingi anak-anak. Oh tapi kan repot, ya memang repot gitu ya. Itulah tugas beratnya seorang ibu, seorang ayah. Kalau nggak repot hadiahnya mah nggak surga ya. Tapi apa coba? Tupperware ya. Gitu. Jadi jamnya upayakan untuk konsisten. Dan bagaimana dengan yang lainnya? Kalau tugas ibu yang lainnya berarti di luar itu. Nah, kenapa? Karena kita sedang dalam rangka loh membangun habit yang baik dengan anak-anak kita gitu ya. Kalau misalnya, oh nanti ya ini jam 9 tapi ibu masih nyetrika, tanggung masih 15 menit lagi nanti gitu. Atau misalnya, hari ini tukang sayur nggak ada jadi ibu mau ke pasar dulu. Nah gitu-gitu. Itu yang kemudian buat anak-anak jadi tidak punya pola pada akhirnya. Padahal kan bisa jadi ya pandemi ini tidak selesai dalam 1-2 bulan saja gitu ya. Ketika kemudian habit ini tidak kita bangun dengan baik, nah hari-hari ke depan bisa jadi kita ya itu nanti ujung-ujungnya berantem sama anak. Ujung-ujungnya kok kamu gini sih? Kok nggak nurut sih sama ibu gitu ya. Nah jam ini baiknya juga disepakati. Ketika apa? Ketika juga tidak bertabrakan ini sama jamnya main dia dengan temannya misalnya. Kalau jam 10 pagi tuh ada nih anak tetangga yang pasti dia jam 10 dia pasti main. Nah, berarti jangan pakai waktu itu karena pasti nanti dia akan ngambek gitu ya. Jadi boleh sih kalau anak itu udah bisa diajak diskus atau diskusi, boleh nih kamu ngerjain tugasnya dari Bu Guru di sekolah jam berapa gitu. Tapi Bu Nuni saya kan kerja orang tuanya gitu ya. Berarti mungkin tidak pagi pilihannya, malam misalnya atau sore. Nah, itu didiskusikan dengan anak. Tapi sebisa mungkin waktunya itu konsisten. Ketika udah waktunya tiba waktunya yang disepakati itu, maka ibu atau ayah juga hentikan kegiatan pekerjaan yang lain tapi memang menemani si anak tersebut gitu ya. Oke. Selanjutnya apa ya? Nah, ini. Selanjutnya yang kita siapkan adalah diri kita sendiri, ayah dan bunda. Nah, kondisikan ketika kita memang sedang mendampingi nih anak-anak, nah kita juga dalam posisi yang sudah rapi untuk belajar jadi guru. Nih, mama hari ini jadi guru kamu ya. Jadi kalau anaknya dipaksa, ayo mandi ini udah waktunya jam 9. Kan kesepakatan kita, waktunya kamu untuk belajar. Berarti ibu kondisikan diri, ibu juga sudah mandi. Ayah juga sudah mandi. Tidak, dan upayakan memakai baju yang sedikit lebih rapi gitu ya dari biasanya. Bukan kemudian nggak mandi terus rambut masih terurai gitu ya sambil pegang ulekan gitu. Ayo mana yang dikerjain yang kemarin itu gitu ya. Nanti nggak terbangun suasana bahwa anak itu kemudian lagi belajar. Kenapa sih harus rapi-rapi kan saya di rumah jadi repot gitu ya. Iya, ibu dan bapak sekalian, anak-anak kita itu
ini yang kemudian membedakan sekolah dengan rumah gitu ya. Harapan saya ketika kita udah posisi rapi, udah posisi memang wangi gitu ya, anak-anak juga akan nyaman loh belajar dengan kita. Boleh ditanya deh ke bu guru atau ustazah di sekolah. Anak-anak itu entah dalam sehari berapa kali peluk-peluk gurunya gitu ya. Kadang-kadang mereka itu meluk kita, kemudian ibu guru wangi, itu pasti mereka mengucapkan itu. Dan itu yang kemudian atmosfer itu yang kemudian juga ingin kita bangun. Anak-anak saya yakin juga akan merasa bahwa, oh iya ya, ibu juga lagi belajar, siap, ibu udah mandi, udah bersih bajunya, udah wangi, berarti aku juga sama gitu ya. Nah itu nanti akan meningkatkan mood anak juga. Beda ketika kita nyuruh, ibu udah rapi loh, ibu udah mandi, ayo kamu juga segera, ibu sudah siap untuk jadi ibu guru kamu, untuk belajar sama kamu. Ayah juga sama ya, jadi tidak hanya tugas ibu saja, tapi tugasnya ayah juga ya. Nah, itu adalah kira-kira hal-hal yang bisa harusnya kita upayakan ya untuk mengkondisikan anak-anak supaya siap tadi belajar di rumah dan dengan bahagia, karena upayakan itu adalah ada kesepakatan antara anak dan juga orang tua. Nah, ini selanjutnya yang mau saya share adalah bagaimana membuat alternatif kegiatan untuk anak-anak selama di rumah. Bisa jadi sangat memungkinkan anak-anak tidak menyukai atau ada paling ya 1-2 yang tidak menyukai dengan apa yang sudah Bu Guru siapkan misalnya. Nah, ini Bu Guru udah nyiapin ini nih minggu ini gitu. Ada yang kemudian 1-2 anak yang nggak mau gitu ya. Atau anak-anak itu kan waktunya menjadi seharian full di rumah ya. Kemudian mereka jadi bosan dan sebagainya. Maka ibu, ayah dan bunda sekalian bisa membuat proyek-proyek pembelajaran yang berbasis proyek yang bisa dilakukan di rumah. Contohnya bagaimana? Nah, ini ya. Dan proyek-proyek ini baiknya adalah disesuaikan dengan keinginan atau minat yang paling disukai oleh anak-anak. Ya. Kenapa sih harus berbasis proyek? Iya, supaya anak itu punya goal besar. Mereka terbiasa mempunyai goal besar, tujuan besar dalam hidup mereka. Dan mereka terbiasa juga untuk membuat peta langkah mereka masing-masing. Ini saya kasih contoh, misalnya kegiatan berbasis proyek sederhana menanam tanaman. Boleh kalau putranya ibu sukanya misalnya Lego, atau sukanya apa? Anak-anak laki-laki misalnya sukanya Hot Wheels, atau yang perempuan sukanya mungkin boneka, atau sukanya apa ya, handal, gitu-gitu juga boleh. Misalnya saya kasih contoh alternatif kegiatan di rumah. Hari pertama kita bisa nih mengajak anak-anak berdongeng tentang tanaman. Nah, cerita imajinasi ibu atau ayah. Nah, atau bapak dan ibu bisa unduh nih banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menyediakan banyak buku cerita dan itu gratis. Nanti di akhir ada saya sediakan web-web yang menyediakan buku-buku cerita yang bisa diakses secara gratis. Jadi bisa jadi pegangan bapak dan ibu sekalian. Ada aplikasi Let's Read, kemudian ada juga Ipusnas, ada juga Tangga Edu. Kalau Tangga Edu bahkan sampai ke kegiatan-kegiatannya gitu. Jadi turunan dari buku itu kemudian kegiatannya apa lagi yang bisa kita berikan. Yang kedua adalah misalnya hari kedua kita ajak anak ngapain? Mengamati tanaman yang ada di halaman rumah. Nah, bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, ukurannya seperti apa. Nah, bikin kayak gini Bapak dan Ibu tidak hanya dilakukan oleh Ibu sendiri, udah langsung terjadwal bikin, enggak, tapi coba sampaikan, ajak dengan anak. Nah, hari ini jadwal belajar kita loh, kita akan begini, akan begini. Kita akan melakukan ini hari pertama. Kita mulai jam berapa ya? Jam 9, berarti kamu mandi jam berapa? Kamu sarapan jam berapa? Nah, begitu kan. Kemudian hari yang ketiga mengukur tanaman yang ada di rumah dengan alat ukur tidak baku, misalnya sendok, lidi, dan lain sebagainya. Sebenarnya kegiatan-kegiatan ini bisa jadi tidak berkesinambungan dengan yang dilakukan di sekolah atau beda sedang tema, karena temanya mungkin lagi binatang tapi anak-anak lagi senang tanaman karena emaknya lagi senang tanaman juga gitu ya di rumah. Gak apa-apa, ambil tema tanaman juga. Tetap kirimkan pada Bu Guru. Bu Guru nanti insya Allah akan tetap bisa menilai kegiatan belajarnya anak-anak.
Yang kedua, keempat, di hari keempat ngapain? Menyiram tanaman yang ada di rumah. Yang kelima ngapain? Menanam batang kangkung dari sisa masakan ibu. Yang keenam mungkin bisa diajakin memasak kangkung bersama ibu. Nah, seringnya kita itu jadi begini, kamu ke sana deh, ibu mau masak dulu gitu kan. Akibatnya anaknya ngapain, grecokin apa gitu ya. Baiknya justru libatkan anak-anak sehingga itu justru mengurangi kehektikan ibu-ibu sendiri. Misalnya saat nyuci, jangan nyuci, kamu di sana aja deh, di sana. Ibu mau nyuci, ibu kalau ada kamu malah nggak beres-beres gitu ya. Coba deh ibu siapkan ember kecil, lalu kasih 1-2 baju, kamu nyuci ya yang ini, terus ibu nyuci yang ini gitu ya. Itu malah justru jadi pembelajaran buat anak-anak kita. Atau kalau misalnya dia suka anak laki itu suka Lego ya, misalnya Lego hari ini adalah menghitung koleksi Lego yang kamu miliki. Yang kedua adalah mengklasifikasi Lego kamu yang berwarna merah berapa. Hari yang ketiga bisa mencuci Lego. Hari yang keempat bisa menggambar Lego impian kamu. Hari keenam misalnya ngapain? Memainkan Lego di halaman, membuat seluncur-seluncuran dan sebagainya. Jadi kegiatan yang beres-beres project. Kadang-kadang anak itu susah diatur dan lain sebagainya karena mereka juga bingung ya, pusing. Apalagi ketika anak-anak tidak punya teman main di rumah, karena mungkin juga orang tua khawatir ketika anak bermain di luar rumah gitu ya dengan tetangga dan lain sebagainya, sehingga udah mainnya di rumah aja sama ibu. Nah, ibu atau ayah ketika memang anaknya mau di rumah saja, nah berarti harus bersiap memberikan alternatif kegiatan-kegiatan yang ini. Supaya apa? Ibu bahagia, anaknya juga bahagia gitu ya. Oke, atau ini ya misalnya tema yang saat ini kita pakai adalah tomat misalnya. Kenapa ibu beli tomat? Karena di dapurnya ibu yang paling ada tomat misalnya. Atau paling baik sih tetap berdasarkan dengan minat anak. Tapi boleh ibu tuh ngocok-ngocoi kalau bahasa Jawa itu ya, kayak oh ini aja yuk, kita belajar ini aja yuk gitu. Anak-anak tuh cukup mudah kalau dipengaruhi ya, misalnya tentang tomat atau tentang corona gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana pembelajaran itu tetap low budget. Di rumah itu tadi yang saya sampaikan, hal-hal yang berbasis project dan sebagainya itu tidak selalu mahal kok. Bisa kita lakukan, pilih kegiatan-kegiatan yang tetap murah. Misalnya dengan apa? Nah ini, misalnya kita bikin pohon kebaikan untuk anak-anak. Jadi kita bikin hiasan semacam itu gitu. Terus setiap hari itu kita bikin daun-daunnya. Setiap anak kita melakukan kebaikan, setiap anak kita melakukan hal yang baik, nah kita tulis di situ, wah hari ini kamu bangun pagi nak tanpa dibangunin ibu gitu, ditempel. Kadangkala kita ngerasa anak kita kok gini amat ya, kok nggak nurut ya, kok nggak seperti si anaknya si itu, kok nggak seperti itu. Kadang-kadang kita hanya belum melihat loh kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan karena kita ngehnya kalau dia lagi bikin kesalahan gitu ya. Coba kemudian kita mulai meredam diri, kayak kontemplasi gitu ya. Sebenarnya sudah banyak nggak ya kebaikan yang sudah anak kita lakukan. Jadi jangan keluarnya yang kemudian kamu nih loh, kamu ini loh gitu ya. Bahwa ternyata mungkin dia udah numpain nih susunya dia di sofa baru kita. Tapi ingat, kebaikannya dia juga banyak. Dia bangun pagi tanpa kita suruh, dia mandi tanpa kita suruh, kemudian dia makan makanannya habis, kemudian dia mau menaruh baju kotornya di tempat baju. Nah, itu perlu kita apresiasi. Jadi, jangan kesalahannya saja yang selalu kita ingat-ingat ya. Coba untuk membuat itu, karena itu juga bikin ibu jadi positif ya ketika oh iya ya gitu ya, bikin pohon kebaikan itu. Misalnya ada 1 atau 2 anak gak apa-apa di rumah, itu justru semoga bisa saling memotivasi satu sama lain. Misalnya hari ini kebaikan apa yang sudah kamu lakukan, atau boleh ditanya kebaikan apa yang ingin kamu lakukan hari ini. Misalnya, oh aku mau makan sayur sampai habis yang dimasak sama ibu misalnya gitu, ditempel gitu ya. Oke, atau permainan-permainan semacam ini yang bisa dilakukan alternatif Bapak dan Ibu di rumah. Apalagi ini menjelang PSBB ya, mungkin banyak orang tua yang kegiatannya dialihkan di rumah gitu ya. Misalnya apa? Bermain dengan bayangan tangan. Matikan lampu yang pakai senter. Ini permainan-permainan zaman kita kecil ya.
atau seluncur asik ya. Jadi pinjamlah telenan ibu kamu dan buatlah ya papan seluncur dengan mobil-mobil Hot Wheels kamu. Nah, ternyata mainannya nggak mahal loh. Kita seluncur dengan alat-alat yang ada di dapur. Nah, seringnya kadang-kadang nih, nggak sering sih, saya yakin nggak sering. Itu kadang ada anak ketika mau masuk dapur, ih ngapain, jangan nanti pecah semua, jangan gitu ya. Mulai sekarang coba ajak anak-anak untuk mulai explore apa yang ada di rumah yang bisa dijadikan sebagai mainan baru untuk mereka gitu ya. Atau dengarkan suara musikku, ambil alat-alat yang ada di dapur ibu, misalnya gelas dan sebagainya, atau diisi macam-macam, bisa diisi air, diisi kerikil, lalu ajak anak-anak untuk membuat pengamatan misalnya. Nah, hari ini belajarnya sama ibu, kita bikin alat musik ya, dari jam segini sampai jam segini, jam 10 sampai jam 11. Tapi kalau jam 11 sampai ke sana, jatahnya ibu melakukan kegiatan ibu mau masak, ibu mau mencuci, ibu mau nyetrika gitu. Nah, ketika udah sama-sama saling dipenuhi gitu, anak-anak insya Allah nggak ngerangin, ibu mau main ini, ibu mau pergi ke sini, ibu mau gini, karena sudah terjadwal dengan rapi gitu ya. Atau misalnya kegiatan itu daun kering ya, ajak anak-anak ke halaman, lalu membedakan nih di halaman kita itu daunnya macamnya kayak gimana, nah ragamnya kayak gimana, nah dari daun ini apa yang bisa kamu buat, apa yang bisa kamu ciptakan gitu ya. Pernah nggak ada yang begini? Atau ada yang, jangan ini apa daun dibawa ke rumah gitu ya, kotor dan lain sebagainya. Tapi saya pikir itu harga yang cukup gitu ya untuk apa? Membangun kreativitas anak-anak kita, untuk membangun daya nalar anak-anak kita yang sangat luar biasa gitu ya. Memang harus dibayar dengan kayak gitu ya. Kemudian misalnya ini kegiatan gelinding-gelindingan gitu ya, bola, batu gitu ya. Terus anak-anak coba ini digelindingkan, bisa nggak batu bata digelindingkan, bisa nggak bola digelindingkan, bisa nggak pensil atau mengapung tenggelam, itu alternatif kegiatan yang tidak makan budget tapi cukup bisa menjadi alternatif pengalih anak-anak gitu ya, dari yang biasanya mereka bisa main sepedahan dengan sangat leluasa dengan teman-temannya atau ketemu teman-teman di sekolah, sekarang kan enggak. Nah, coba alihkan dengan kegiatan-kegiatan itu supaya apa, anak-anak tetap happy dan ibu juga tetap happy gitu ya. Yang selanjutnya adalah bisa membacakan cerita. Nah, membacakan cerita ini itu sangat luar biasa efeknya, dahsyatnya gitu ya. Nah, ternyata membacakan cerita mampu melatih anak berpikir secara detail. Jadi, kalau usia TK mungkin membaca sendiri 1-2 anak kali yang bisa ya. Kalau di tempat saya masih belum ada yang bisa gitu ya. Jadi, kita yang kemudian membacakan cerita. Jadi dari membacakan cerita ini anak bisa berpikir dengan detail karena mereka, oh iya ya tadi di cerita itu ada apanya, oh ada tomat tadi di sampingnya tomat ada apa, terus tanaman tomat ada daunnya, ada apa lagi. Kedua adalah membangun kosakata. Semakin anak itu sering dibacakan cerita, kosakatanya akan semakin bertambah. Dan tahu tidak bahwa perbendaharaan kosakata yang bagus, yang baik, yang banyak itu mampu menopang seluruh profesi yang ada di dunia ini kayaknya ya, karena semua profesi pasti menggunakan komunikasi gitu ya. Yang selanjutnya adalah menghubungkan informasi. Setiap kita membuat keputusan atau apapun pasti kita akan menghubungkan pengalaman kita di masa lalu atau buku yang kita baca atau masukan dari orang-orang, dan ini jadi pijakan untuk anak-anak kita. Ada itu cerita dari seorang gitu ya, dari salah satu orang tua gitu ya, Bu, anak saya waktu itu kakaknya punya tugas dari sekolahan, yaitu mewarnai beras gitu ya. Si ibu nggak tahu nih mewarnai beras pakai cat itu nggak nempel-nempel, tapi ternyata si adik kemudian menghubungkan pengalamannya dia pernah melihat di YouTube bahwa ketika kita mencampur beras dengan cat itu bisa nempel kalau dikasih cuka. Nah, ternyata si adik KB ini beritahu kepada kakaknya yang sudah SD. Kenapa? Karena dia menghubungkan informasi itu. Kemudian membangun imajinasi dan menyimpulkan ide-ide besar. Dari cerita-cerita yang sudah dia buat, bisa jadi akan tercetus ide-ide apa yang ingin dia ciptakan. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, di layar sudah saya berikan situs-situs penyedia buku cerita anak dan sifatnya gratis bisa diunduh.
Ada yang istilahnya literasi cloud. Ini selain berbahasa Indonesia, ada juga terjemahan di dalam beberapa bahasa dari berbagai negara. Kemudian ada Let's Read Asia. Kali ini malah sudah muncul di Play Store. Jadi sudah ada dalam bentuk aplikasi. Yang ketiga itu ada tanggaedu.com. Kalau di tanggaedu.com, beberapa buku juga sudah bisa didownload secara gratis dan ada kegiatannya. Jadi setiap baca buku itu ada kemudian proyeknya. Kalau hari ini baca buku tentang tomat, berarti kegiatan aktivitasnya apa nih hari pertama, hari kedua apa nih, hari ketiga apa. Dan di Tangga Edu ini ada dari usia TK atau playgroup sampai dengan usia SMP. Nah, gitu. Kemudian aplikasi di Ibusna juga ada dan juga aplikasi di Let's Read. Kalau Let's Read berarti ada di bentuk website-nya, ada di bentuk aplikasi juga ada yang bisa kita download di handphone. Jadi anak-anak bisa mulai kita ajarkan, kita latih untuk membaca, gitu ya. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk menutup diskusi hari ini, mungkin belum diskusi ya, saran saya ingin kita sama-sama saksikan video berikut ini ya. Tertidur, ku
aku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu. Bapak Ibu semuanya, melalui video ini saya ingin mengajak kita semua refleksi diri bahwa putra-putri kita yang saat ini ada di dekat kita, putra-putri kita yang setiap hari kita keluhkan, Bu Guru, dia itu nggak mau nurut sama saya, Bu Guru. Bu Guru, dia itu susah sekali mudengnya. Dikasih tahu ini bantah, disuruh berhenti main HP bantah, disuruh ini tidak mau, disuruh itu tidak mau. Keluh kita banyak sekali terhadap anak-anak kita. Tapi disadari atau tidak, Ibu ingat atau tidak bahwa kitalah yang meminta kepada Tuhan anak kita. Kita yang mengaku-ngaku kepada Tuhan bahwa aku akan mencintainya, aku akan memberikan seluruh hidupku untuk dia. Tapi apa? Sedikit saja kita ingin harapkan, kita korbankan dari waktu kita, sudah banyak loh kita. Bagaimana saya bisa mendampingi dia? Pekerjaan di kantor saya banyak. Saya memang di rumah, tapi saya juga kerja. Saya memang ada di rumah, tapi cucian saya menumpuk. Tapi masakan saya bagaimana? Tapi kondisi rumah saya bagaimana? Akhirnya apa? Kita rela membentak anak kita. Kita rela berketus-ketus pada anak kita demi kerapian rumah. Demi barang-barang kita, demi pot-pot kesayangan kita. Padahal jelas-jelas di awal kita sudah berjanji sama Tuhan, di awal bahkan sebelum dia ada, kita memintanya dengan sengaja, di awal sebelum dia ada, kita mengaku bahwa aku akan menjadi orang tua yang paling mencintai dia. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang waktulah kita untuk membuktikannya. Bahwa lelah memang, bahwa hektik memang, bahwa tidak mudah memang, tapi itu memang yang harga yang harus kita bayarkan. Kalau jadi ibu muda, mungkin Allah nggak akan kasih hadiah surga untuk kita. Mungkin kalau mendidik anak-anak solih dan soleh muda, bukan surga yang Tuhan janjikan pada kita semuanya. Jadi, bisa jadi Tuhan memang memberikan masa pandemi ini untuk kita refleksi. Bahwa saya kok memang yang dulu menginginkan anak saya ini. Jadi pengorbanan yang harus saya berikan pun harus pengorbanan yang banyak. Jadi mungkin Tuhan ingin juga melihat kesungguhan kita. Seberapa banyak waktu, seberapa banyak tenaga, seberapa banyak ilmu yang kita dengan sengaja investasikan untuk mendampingi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya berharap positif. Saya berharap kita tetap positif menghadapi ini semuanya. Yakinlah bahwa lelah dan payah kita insya Allah akan menjadi tabungan cinta kita di masa senja kita. Kalau hari ini kita meluangkan waktu kita, kalau hari ini kita berkorban menomor sekiankan pekerjaan kita demi anak-anak kita, insya Allah di masa senja kita anak-anak pun akan menomorsatukan orang tuanya dan menomorssekiankan pekerjaan-pekerjaan mereka. Jadi tidak ada kebaikan yang tidak berbalas kebaikan. Maka yakinlah dengan itu semuanya. Harapannya semua kita bisa melewati ini dengan sangat luar biasa seperti yang diridhai Tuhan dan seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Semoga Ibu Bapak semuanya dalam kondisi bahagia dan anak-anak juga dalam kondisi bahagia. Saya Bu Nuni, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Mungkin kiranya saya kembalikan pada Bu Raras, barangkali ada yang perlu kita diskusikan. Silakan Bu Raras. Oke, terima kasih Bu Nuni. Masya Allah, subhanallah. Tepuk tangan, kita berikan aplaus pada Bu Nuni. Ya, terima kasih banyak, sungguh luar biasa. Saya sempat termerinding-merinding lihat gambar bayi, jadi kelingan anak saya ya. Nah, itu terharu sekali. Bapak Ibu sekalian, banyak yang kita dapatkan. Mungkin saya beri kesempatan 30 menit ke depan untuk tanya jawab. Ada yang ingin bertanya, biar nanti kita bisa diskusikan bersama, bisa angkat tangan atau nganu di chat ya. Ada Bapak Ibu semuanya? Monggo.
Ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah jelas, berarti kalau nggak ada bertanya, berarti sudah jelas semua, Bu Nuni. Luar biasa. Iya, ya, luar biasa. Oke. Bunda Zarina sepertinya mau bertanya, Bu. Oke. Bunda Zarina, silahkan dinyalakan loudspeaker-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini yang menjadi sorotan, ya memang semua materi yang Ibu Nuni sampaikan sangat berharga sekali bagi kami selaku orang tua. Terutama saya ingin mengutarakan tentang menjadi sorotan saya itu tentang menyediakan waktu yang konsisten untuk anak ketika belajar dari rumah. Nah, sebagai ibu sekaligus guru saat ini, saya memang sudah berusaha untuk menyediakan waktu, katakanlah pagi, seperti itu. Permasalahannya itu bagaimana menyikapi anak yang kalau mendapatkan tugas itu mintanya nanti dulu, nanti siang, nanti sore, atau mungkin besok pagi. Seperti itu. Ini kan menjadi kendala tersendiri. Ya, mungkin bagi orang tua yang memang mempunyai kesibukan lain seperti itu, tidak sekedar menjadi ibu rumah tangga, katakanlah seperti itu kan harus waktunya itu harus maksimal untuk anak, sementara anaknya itu terkadang mintanya ditunda-tunda. Kemudian sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Kak Nini atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda Zarina. Jadi ini problem untuk semua bunda ya, terutama yang bekerja. Saya emang di rumah Bu Nuni, tapi kan saya juga punya pekerjaan. Nah itu ya. Kemudian bagaimana menyediakan waktu itu, karena ini adalah salah satu cara dan kesempatan kita untuk mengajarkan kedisiplinan pada anak-anak kita. Nah, caranya bagaimana? Ketika kita akan membangun tadi ya manajemen waktu, kapan sih waktunya, tempatnya di mana sih, dan saat kapan kamu mengerjakan, libatkan anak untuk berdiskusi. Nah, hari ini ada kegiatan kamu atau tugas dari Bu Guru di sekolah yang harus kamu kerjakan. Kamu mau mengerjakan waktunya kapan? Misalnya, aku mau jam 10. Oh, jam 10 itu waktunya Ibu ngajar murid-murid Ibu, jadi belum bisa. Kapan kira-kira? Nah, bikin kesepakatan dengan itu. Ketika nih Bu, ketika nanti anak tidak sesuai dengan kesepakatan waktunya, coba bikin kesepakatan tentang konsekuensinya. Nah, oke, kita bersepakat ya. Jadi, waktu belajar kamu adalah jam 4 sore. Karena jam 3 sore itu akan menemani kakak yang udah SD. Nah, bikin kesepakatan itu, bikin deal-dealan itu dengan anak. Anak sampai dia bilang yes, Ibu bilang yes. Kalau perlu itu, tempelkan itu ada kertas tersendiri. Jadwal Zarina belajar adalah jam 4 sore. Supaya anak-anak tidak terngiang-ngiang bahwa keputusan ini keputusannya dia ambil bersama dengan Ibu. Lalu, bikin kesepakatan konsekuensinya. Nah, Zarina, kalau misalnya jam 4 sore nih, waktunya kamu main, terus kamu nggak mau, apa konsekuensinya? Misalnya, hal yang, konsekuensinya adalah hal yang dia sukai, tapi kemudian nggak dapat dengan itu. Misalnya, kalau tidak jadi beli es krim, atau misalnya kamu belum bisa makan nugget kesukaan kamu, nah itu, atau konsekuensi yang lain yang sebaiknya tetap disepakati oleh ibu dan anak, misalnya. Nah, gitu. Itu. Atau misalnya, karena kamu semisal kamu tidak melakukannya di jam 4 itu, misalnya menunda-nunda lagi, berarti mohon maaf, kesepakatan kita adalah tidak main sepeda dulu, misalnya untuk 1 hari itu. Dan itu benar-benar lakukan anak-anak tidak main sepeda. Atau dan jangan begini juga, oh saya nggak enak nih sama Bu Rara, saya nggak enak sama Bu Amel atau Bu Rima gitu.
Jadi misalnya dia nggak mau jam 4, nanti dia pokoknya habis maghrib, pokoknya supaya mau, saya kan malu sama ibu-ibu di grup. Nah, itu juga jangan. Ketika memang sudah bikin kesepakatan jam 4, maka jam 4 itu. Ketika memang tidak bisa pada hari itu mengumpulkan pada Bu Laras, sampaikan bahwa memang nggak bisa nih Bu, dia ini. Supaya apa? Besokannya lagi, dia akan konsisten dengan jam 4. Ibu Bapak sekalian, saat kita pertama kali membuat kesepakatan ini, bisa jadi di minggu-minggu awal nggak akan beres itu. Bisa jadi anak-anak masih entar gitu. Apalagi ketika di satu rumah itu kemudian beda. Ibunya bilang, enggak, ini sudah kesepakatan ya ayah, sudah jam 4. Tiba-tiba ibunya pergi ke warung, terus ayahnya, ini main sepeda, mumpung ibu nggak ada. Nah, itu nanti akan bubar lagi. Jadi tetap bangun kesepakatan itu, bangun konsekuensi, dan syaratnya adalah anak dilibatkan membuat keputusan. Sehingga mereka secara sadar nanti akan menanggung konsekuensinya itu. Kemudian sampaikan itu kepada orang-orang yang ada di rumah. Jadi orang-orang yang ada di rumah, kakak atau adik atau ayah juga gitu ya. Sehingga seumpama nih jam 4 sore adalah jamnya adik belajar. Jangan sampai itu bertuburukan dengan jamnya kakak nonton TV. Atau kakak misalnya nggak boleh nonton TV, tapi pas jam 4 nonton TV, tapi adik kemudian gantian. Kakak boleh nonton TV karena udah belajar sama ibu jam 3, maka jam 4 adalah adik waktunya belajar. Nah, itu juga jangan. Kenapa? Anak-anak nanti akan ke-distract. Atau seenggaknya terganggu, atau seenggaknya dia gundah gulana karena di sampingnya ada yang nonton TV atau di sampingnya ada yang main musik dan lain sebagainya gitu ya Ibu. Jadi tetap berikan jadwal waktu itu, kalau perlu ditulis kemudian disepakati oleh anak-anak. Terlebih lagi nih Bu Reni, saya itu bekerja, nah apalagi itu sampaikan juga anak-anak, nak, kenapa ibu hanya punya waktu jam 4? Karena ibu juga harus mengajar murid-muridnya ibu gitu ya. Supaya anak-anak juga terbangun empatinya dengan orang tuanya. Oh, jam segini tuh ibu juga waktunya kerja. Nah, ketika ibu menyampaikan bahwa ibu nih waktunya kerja, ya ibu juga jangan layah-layah di jam yang ibu sampaikan akan bekerja untuk murid-murid ibu gitu. Jadi pelan-pelan. Mungkin di 1-2 minggu pertama atau bahkan 1 bulan pertama kita masih masih yang ini sama anak tarik-menarik, tarik ulur kayak gitu. Tapi harus tetap konsisten. Kalau toh dia misalnya nangis hari ini sampai gulung-gulung, mau main sepeda, tapi konsekuensi di awal gitu, ya jangan kasih sepedanya. Ya kan? Tapi kan malu sama tetangga, enggak apa-apa gitu ya. Kita hari ini malu menahan sehari 2 hari kok. Tapi betapa habit yang akan kita raih nanti akan jauh lebih luar biasa, akan jadi bekal dia nanti ke depan-depannya gitu. Gitu ya Bunda Zarina. Semoga bisa memberikan sedikit pencerahan, atau mungkin bisa sharing dengan ibu-ibu yang lain gimana cara ngatasinya gitu ya. Itu kayak di chat ada yang panjang, apa ya itu ya Bu Laras ya? Ya, ini Bu. Bagaimana Bunda Zarina? Oke. Mama Zarina sudah cukup. Sebentar, ini ada yang tanya. Bagi ibu yang kerja shift seperti saya yang kadang masuk pagi, siang, atau malam, untuk waktu yang pas, menyediakan waktu yang konsisten bagi yang kerja shift, bagaimana ya Bu? Sedangkan kadang anak-anak kalau pas kita punya waktu luang, si anak belum ada niat belajar, atau kadang jawabannya nanti-nanti, terima kasih. Ini yang kerjanya ibunya shift, Bu. Ya, kayak shift ya, berarti beda nih. Bisa jadi minggu ini pagi waktunya luang, bisa jadi minggu depan malam waktunya luang. Nah, kuncinya sebenarnya adalah di kesepakatan dengan anak-anak. Jadi, justru dengan ibu bekerja siang dan malam itu bisa kok kita suruh anak untuk bangun empatinya gitu ya. Jadi, dan anak-anak itu boleh kita biasakan dialogis. Kenapa ibu nggak bisa mendampingi kamu? Kenapa ibu mendampinginya kamu hanya di jam ini? Karena ibu harus bekerja. Ibu harus bekerja di rumah sakit, nak. Membantu banyak orang, membantu ini orang gitu ya. Sampaikan itu kepada anak-anak. Kuncinya adalah kesepakatan di awal. Ketika misalnya, nak, minggu ini ibu bisa membantu kamu dari pagi sampai jam sekian. Kamu pilih dari jam berapa? Nah itu biasanya berikan pilihan. Kamu mau belajar jam berapa? Nanti berikan 2 pilihan, hanya 2 pilihan. Kamu mau belajarnya jam 8 atau jam 10? Nah itu.
Jadi dikunci jawabannya. Kamu pilih belajar jam 8 atau jam 10. Jadi ada beberapa anak yang punya skill ngeyel yang luar biasa gitu ya. Jadi kuncinya adalah berikan pilihan terbatas. Kamu mau belajar sama ibu jam 9 atau jam 10 gitu. Habis itu sama nih sama yang tadi, kuncinya adalah kesepakatan itu seolah tertulis. Boleh loh Bu minta anak yang oke Ibu tulis ya. Hari Minggu ini karena Ibu masuk pagi, Dinda akan belajar ditemani Ibu jam 3 sore. Nih udah Bu tulis jam 3 sore. Kamu mau gambarin ini di sini? Nah, boleh tuh anaknya si Andi disuruh gambar, misalnya gambar jam 3 atau gambar pensil di situ, sehingga kayak seolah-olah ada karya anak sama ibu di sana, lalu ditempel, lalu kemudian diinikan. Sampaikan aja, anak-anak itu luar biasa dialogis Bu, ketika kita membiasakan. Jadi sampaikan juga alasannya, kenapa sih ibu nggak bisa menemani kamu di pagi hari atau di sore hari gitu ya. Ajak dia bicara. Nah, sama seperti yang tadi. Awal-awal pasti akan nggak bisa. Nggak mau. Anak-anak itu kadang hanya membuat alasan gini. Nggak mau, pokoknya aku mau belajarnya sekarang. Nanti sekarang ini, ketika besok kita lakukan di waktunya sekarang, dia akan beda lagi. Pokoknya aku maunya sore aja. Nanti sore lagi kita, ini dia sore. Aku maunya malam. Tapi kan aku maunya di kamar tidur, kamu di ini. Pasti gitu. Jadi bangun kesepakatan itu di awal. Nah ini mumpung masih awal-awal, saya sarankan kepada Bapak dan Ibu semuanya untuk membuat jadwal itu. Kenapa di sekolah itu anak-anak mudah sekali, waktunya belajar gitu ya, waktunya main gitu. Kenapa nggak waktunya belajar di kelas terus ada yang balelo gitu, Bu Raras aku mau main ayunan, no. Terus aku mau main perosotan. Kenapa nggak ada yang begitu? Karena sudah terbangun habit. Di awal-awal, pada saat anak baru, mungkin 1-2 ada yang balelo kayak gitu. Waktunya masuk, tiba-tiba berdiri aja di depan jendela. Waktunya masuk, pokoknya main ayunan, nggak mau tahu. Itu ada. Tapi ketika kesepakatan itu diambil di awal, terus kita konsisten, gitu. Konsisten, karena Bu Guru nggak mungkin gini, hari ini sudah waktunya belajar anak-anak, kita sudah mau berdoa di dalam kelas. Tiba-tiba ada yang kepengen, Bu Guru aku masih pengen ayunan, pokoknya ayunan. Bu Guru nggak akan bilang, ya sudah, ayunan dulu ya semuanya, gitu. Nggak akan gitu. Tapi sesuai dengan apa yang sudah disepakati itu. Nah, akhirnya lama-lama jadi kebentuk. Awalnya saya yakin 100% nggak mungkin anak langsung mau nurut sesuai dengan habit di sekolah, itu nggak mungkin. Nah, sama ibu-ibu sekalian, tidak mungkin sekali 2 kali langsung berhasil. Coba aku praktekkan apa kata Kak Nuni tadi. Bisa nggak kira-kira? Wah, anakku soal libatkan loh, makan dia yang gambar. Dia yang kemudian saya ajak untuk nempel gitu ya. Nih, yang nempel kamu ya nak, gitu. Mau kertas warna apa? Warna merah atau warna apa gitu ya. Bisa jadi 1-2 minggu belum beres. Tapi tetap lakukan itu. Dan yang terpenting tadi ya Bu, sampaikan kepada anggota keluarga yang lain. Jangan sampai anggota keluarga yang lain nggak sinkron. Nah, itu akibatnya nanti anak-anak jadi tidak kebentuk gitu, karena dia ternyata sama ibunya gini, sama ayahnya beda lagi, sama kakaknya beda lagi. Gitu ya, Mama siapa tadi ya. Jadi kuncinya di situ. Di membangun kesepakatan dengan anak-anak. Dan bisa, anak-anak bisa mulai diajarin untuk dialogis gitu ya. Berdialog. Itu Mama, Bu Raras. Ya, Bu Nuni, terima kasih. Insya Allah bisa ibu-ibu semua. Karena memang pembiasaan itu berat di awal. Tetapi membutuhkan konsisten yang tinggi dari kita semua. Tetap semangat demi anak-anak kita. Satu lagi, saya beri kesempatan satu lagi pertanyaan, silahkan. Mungkin dari bapak-bapak ini mungkin. Monggo, boleh loh Pak. Kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada ya. Monggo. Bunda Arin Arjun mungkin. Ya lah, itu merenung saking antusiasnya Bu. Sudah meresap. Karena memang wali murid KB dan TKI Sekar Gading itu kayaknya pemahamannya luar biasa. Jadi cepat mantap. Masya Allah. Bunda Arin Arjun, mungkin yang anaknya 2. Boleh?
di Sekar Bandung? Aman Bu, aman. Oh ya, Insya Allah. amin, alhamdulillah. Ada lagi? Nah, mungkin tuh bundanya Ilham yang luar biasa. Mantap, Mas Ilham. Bu, bismillah, saya izin bertanya sebentar. Monggo silahkan. Oh, tidak, mohon maaf tadi ada iklan mau lewat sebentar, Bu. Saya perkenalkan Bu Nuni, saya Yunita, ibunya Ilham. Anak saya 2, Ibu. Yang pertama sudah besar tapi mondok, jadi saya hanya dengan Ilham di rumah. Pertanyaan saya, di rumah saya bekerja, Ibu, sambil mengajar online. Selama ini sejak kecil itu Ilham dengan saya, jadi kelekatannya itu luar biasa sekali. Bahkan kalau di istilahnya apa ya, kalau jadi apapun tuh sama ibunya begitu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana mengurangi atau mungkin membangun kepercayaan kepada Ilham ini sehingga dia mau dengan yang lain selain ibunya. Misalnya kadang kalau diberi tugas rata-rata 5 tugas ya Ibu. Kalau nggak dengan ibunya itu nggak mau gitu. Jadi sementara ini waktu semester kemarin agak berantakan nih Bu. Saya belum mempunyai atau memberikan waktu yang konsisten setiap hari karena dari pagi sampai sore saya masih ada kegiatan di kantor. Untuk semester ini mulai agak tertata karena di malam hari saya lebih longgar dan Ilhamnya sudah moodnya terbangun. Dia tahu kalau dia sudah mulai sekolah dan tahu menikmati kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh gurunya, apalagi sekarang home visitnya lebih lama. Dia kemarin begitu gurunya meninggalkan rumah, sudah langsung bisa menyampaikan, aku senang sekali begitu. Jadi sudah apa istilahnya, dia sudah menikmati kegiatan belajarnya. Bahkan kemarin waktu diberi tugas pertama, ide untuk mengerjakan PR di malam hari datang dari Ilham sendiri gitu. Yang saya ingin mungkin tingkatkan itu tadi Ibu, ke apa istilahnya ya, kelekatan kepada ibunya sehingga dia mau suatu saat misalnya saya harus mengerjakan sesuatu bisa dengan yang lain seperti itu. Misalnya di rumah ada bapaknya, bapaknya saja sih. Kadang-kadang ada beberapa ada guru yang bersama dia juga. Harapan saya sih misalnya kalau dengan saya tidak bisa dengan bapaknya atau bisa dibantu dengan yang lain juga, misalnya seperti itu. Ibu, terima kasih Bu Nuni. Sama-sama Bu Yunita. Bu Yunita boleh tahu Ilham usia berapa? 5 tahun Ibu, kemarin Desember masuk TKA sekarang. Masuk TKA ya. Apakah boleh bertanya ya? Apakah Ilham ketika maunya sama ibunya itu hanya di PR-nya saja atau bagaimana sikap dia ketika di hal yang lain nih, misalnya lagi main sepeda atau apa, mau nggak dia sama yang lain? Kalau dari pagi sampai siang kebetulan ada salah satu staf kami yang mengajak anak seumurannya di rumah Ibu. Jadi ada teman mainnya sejak jam 7 sampai jam 2 siang. Sesudah itu dia main sendiri. Jadi memang kami konsisten, istilahnya waktu belajarnya malam karena dari pagi sampai siang dia main, ada teman mainnya. Dari siang sampai sore dia main sendiri karena saya harus mengajar juga sampai sore seperti itu. Masya Allah, berarti dia cukup mandiri ya di pagi hari bisa main sama yang lain. Hanya di malam hari pada saat kegiatan yang bersifat sekolah begitu? Ya, misalnya pipis atau ke kamar mandi atau makan, semuanya harus ibunya yang mengambilkan begitu Bu. Gitu ya. Nggak mau baiklah. ambilkan yang lain. Nggak mau sama yang lain, Masya Allah ya, luar biasa cintanya sama ibu. Yang pertama saya ucapkan selamat Bu Yunita, betapa luar biasa attachment yang terbangun antara ibu dan Ilham itu sangat luar biasa ya. Dimana tidak semua ibu, Bu Yunita nih ya, tidak semua ibu mendapatkan cinta yang besar sekali dari anaknya.
ada juga yang pernah saya kenal, anaknya jauh lebih dekat sama mbaknya. Ada juga yang kita istilahkan anak ayah, gitu, sampai apa-apa ayahnya, Bu, apa-apa ayahnya. Ya kalau nyebok-nyebokin tuh saya, ya Bu, giliran main-main kok ayahnya ya Bu ya. Ada juga yang begitu. Betapa dahsyat. Iya Bu Raras, ini kejadiannya nyata sih kayaknya gitu ya. Anak-anak itu mengeluh-elukan ayahnya gitu, tapi giliran yang pokoknya yang kotor-kotor tuh sama ibu gitu, mandi sama ibu gitu, giliran bercanda-canda tuh sama ayah gitu. Tapi betapa luar biasa nih yang harus kita syukuri adalah attachment atau kelekatan yang Ilham bangun dengan ibu itu sangat luar biasa gitu ya. Saya pikir itu yang patut ibu syukuri, karena kelekatan di usia dini, usia 0 sampai 2 tahun itu yang krusial. Harusnya di usia 0 sampai 2 tahun itu nggak boleh tergantikan. Harus sama ibu atau ayahnya itu harus penuh dulu. Karena dia akan berkaitan dengan perkembangan dia di saat 20 tahun ke depan. Lalu kemudian dari usia selanjutnya ke usia 8 tahun. Alhamdulillah Ilham masih dipegang oleh Bu Yunita. Nah, bersyukurlah Bu Yunita. Di saat usia itu ibu berarti punya kontrol yang sangat penuh terhadap Ilham. Karena apa-apa dia maunya sama ibu. Saat dia minta makan sama ibu bisa punya kontrol untuk bilang apa sudah diambilkan sama ibu. Kita bisa kontrol loh, mengucapkan terima kasih. Kita bisa kontrol sudah berdoa atau belum Ilham. Kita bisa kontrol, makannya yang santun sambil duduk seperti Rasulullah. Coba makannya tidak kecap. Coba ininya tidak ini. Kamu tadi main sepeda sama siapa? Apakah kamu ngebut? Apakah kamu terjatuh? Ada temenmu yang terjatuh. Apa sih kamu nak? Gitu ya. Syukuri itu dulu yang pertama, bahwa dia berada di dalam radar terdekat kita, supaya itu kita bisa mengontrol sekian banyak hal yang ada di anak kita. Ibu bisa bayangkan ketika dia sama Mbak di rumah, ketika bahkan sama ibunya mau pergi keluar kota ya. Iya. Ibu hari ini kerja ya nak, lembur, pulangnya jam 7. Oke. Anak-anak tidak tergantung sama ibunya sama sekali. Anak-anak udah cukup kok sama Mbak. Gitu. Padahal kita nggak tahu tuh, Mbak memastikan nggak ya ketika makan anakku berdoa? Mbak memastikan nggak ya kamu mau pilih baju yang mana nak? Gitu. Memastikan nggak diajarin mengambil keputusan sekedar mengambil bajunya? Atau mbaknya udah layanin nih semuanya gitu ya? Nah itu dulu yang saya pikir Ibu Yunita cukup beruntung di sini gitu ya. Yang kedua adalah Bu Duni, tapi kan saya juga hektik. Saya pengennya sekali-kali deh dia mau sama ayahnya gitu. Iya nggak? Supaya ada gantiannya gitulah, aku bisa rebahan dikit gitu ya. Berarti permasalahannya saya pikir tidak hanya sekedar di Ilhamnya saja. Coba Ibu Yunita yang hidup bertahun-tahun dengan Ilham, bikin penelitian, bukan penelitian ya, tapi kayak pengamatan kecil. Kenapa ya Ilham tidak mau sama orang rumah yang ini? Kenapa ya Ilham tidak mau sama orang rumah yang itu? Kenapa sama ayah kok begini? Kenapa kok sama saya begitu? Gitu ya. Dirunduk itu. Ataukah ini hanya kemanjaan Ilham saja? Ataukah memang tahun-tahun sebelumnya ayah tidak pernah di rumah? Ataukah di tahun-tahun sebelumnya, di waktu dia kecil, saya memang sama sekali tidak mengizinkan orang lain menyentuh anak saya. Wah, apa-apa tak layanin semuanya. Runut itu dengan baik. Nah, usia 5 tahun, Ilham itu saya pikir sudah mampu diajak berdialog. Nah, sampaikan, Ilham, kamu mau makan ya? Tapi Ibu masih bekerja. Boleh ya nak, hari ini diambilkan oleh Mbak dulu. Boleh ya, hari ini diambilkan oleh ayah. Setelah dia bilang mau, peluk dia, lalu ungkapkan rasa terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu jadi sudah bisa menyelesaikan pekerjaan karena kamu mau diambilkan makan oleh ayah. Kadang-kadang kita suka lupanya itu memberikan apresiasi. Oh iya ya, ini untuk ibu-ibu semuanya. Setiap anak kita melakukan kebaikan, kasih apresiasi. Jangan kemudian ketika dia baru aja yang diambilkan, tuh kan, Bu, kayak gitu. Ibu tuh punya banyak pekerjaan loh. Kamu tuh kan enak nih kayak gitu diambilkan gitu-gitu. Nah, itu yang mungkin harus kita ini gitu ya. Saya pikir diajak saja berdialog. Kenapa sih kok nggak mau? Dan Ibu sampaikan alasannya. Nah,
Ibu lagi nyuci. Kalau kamu mau, berarti menunggu ya 15 menit lagi. Kalau kamu mau dibantu sama ibu, berarti nunggu 10 menit lagi. Tapi kalau mau dibantu sama ayah, ayah sekarang sudah siap membantu. Nah, anak-anak juga boleh tuh diajarin hal kayak gitu. Konsekuensi menunggu, diajarin hal yang begitu. Terus ibu kalau memang mau setting, ibu rasa bahwa aku ingin nih berbagi tugas sama ayah. Boleh kok kalau kalian dengan ayah, misalnya pada saat jam makannya Ilham, ibu sengaja aja keluar ke rumah tetangga atau belanja ke warung atau kemana, sehingga mau nggak mau dia akan seolah akan terbiasa di sama yang lain selain ibu gitu. Ketika ibu merasa bahwa enggak nih, saya udah harus nih, dia udah harus mulai pisah nih sama saya gitu. Tapi kalau masa usia 5 tahun masih tergantung sama ibu, buat saya, senang sekali Bu. Nanti usia 8 tahun kalau dia udah SD, dia udah nggak mau loh sama ibu. Karena sudah ribut sama anak, yang lain. Apalagi tuh kayak kakak misalnya udah mondok, udah ini gitu ya. Bisa jadi, kita nggak menikmati masa-masa itu. Atau dibalik Bu, misalnya, Ilham, ibu kepengen minum, boleh ibu minta tolong ambilkan minum gitu. Ilham, ibu kepengen dia ambil buah di kulkas, boleh minta tolong ambilkan buah di kulkas. Nah, seperti itu juga boleh kita balik. Terima kasih anak yang senang membantu ibu gitu. Jadi mungkin begitu ya Bu Yunita gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dara. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Bu Nuni. Saya rasa saya aja yang mendengar juga puas akan jawabannya. Ya, sayang anak saya sudah gede, Bu. Rasanya saya agak menyesal mengenal dunia pendidikan anak usia dini itu setelah anak-anak saya besar. Kelihatannya banyak yang perlu saya revisi saat dulu mengasuh anak-anak saya zaman kecil. Berbahagialah ibu-ibu semua di sini, Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan ilmu agar kita lebih baik bersikap untuk perkembangan anak didik kita. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan lancar. Harapan kita semua adalah memberikan manfaat bagi kita semua demi putra-putri tercinta kita. Sebelum saya akhiri, mungkin ada beberapa hal yang perlu bisa saya garis bawahi dari apa yang telah disampaikan Bu Nuni tadi adalah yang pertama, kita semuanya tetap harus mensyukuri kondisi sekarang ini dan mensikapinya ke depan supaya menjadi lebih baik bagi semuanya. Terkait dengan kegiatan anak-anak belajar di rumah, kita harus mengkondisikan anak sebelum belajar supaya tetap happy. Yang kedua, agar anak tidak bosan, ortu bisa membuat proyek atau kegiatan yang sederhana, tentunya dengan memperhatikan minat anak. Dalam hal ini, sekolah setiap minggu akan memberikan kegiatan-kegiatan yang akan di-share kepada orang tua semuanya. Mungkin bila ada yang kurang atau bisa orang tua menambahkan sendiri kalau memang belum mencukupi. Demikian Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, pembelajaran dibuat low budget, kegiatan di rumah. Yang terakhir membacakan cerita, itu juga sering saya lakukan dengan anak-anak saya dulu waktu kecil. Ini yang saya lakukan, alhamdulillahnya saya masih melakukan hal yang ternyata baik. Nah itu terasa sampai sekarang Bapak Ibu semua, keterikatan kaitan emosi saya dengan anak-anak itu memang jauh lebih dekat dengan ayahnya. Meskipun cinta ayahnya ke anak-anak itu sebenarnya mungkin lebih besar ya, tetapi tidak begitu terlihat. Kalau dengan ibunya, baik yang laki-laki atau yang perempuan itu luar biasa. Karena saya juga sering sejak kecil membacakan cerita pada saat mereka kecil. Dan yang tadi perlu saya garis bawahi juga yaitu dengan anak kita harus selalu konsisten buat kesepakatan awal. Mungkin itu perlu kita coba ya Bapak Ibu semuanya. Demikian Bapak Ibu semua, masih banyak tema-tema menarik luar biasa yang saya sudah siapkan. Kalau Bapak Ibu semuanya berkenan kita melakukan kegiatan seperti ini lagi. Karena bagi saya ini sangat berarti ya untuk orang tua saya dan ibu-ibu semua. Misalkan ada tema dari Bu Nuni kemarin sebenarnya juga menarik,
menjadi orang tua berkualitas meski terbatas. Nah, tertarik? Ya, kalau tertarik nanti bisa menyampaikan ke sekolah, kita akan jadwalkan selanjutnya. Demikian Bapak Ibu semua, terima kasih sekali terutama Bu Nuni yang sudah selalu membantu saya. Ya alhamdulillah, senang sekali mempunyai teman yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, orang tua wali murid yang sangat mendukung semua kegiatan anak-anak, saya ucapkan terima kasih. Hari ini yang hadir alhamdulillah 75% itu sudah bagus. Ya, 75% ya, tepuk tangan untuk ibu semua. Ya, 75%. Kalau parenting offline, kadang tidak ada separohnya. Ya, kemarin sempat waktu yang terakhir sama Bu Nuni, kelihatannya Bu Nuni, atau sama yang terakhir sama Pak Dedi. Ya, sama Pak Dedi itu hampir semuanya bisa hadir karena itu kepala sekolahnya rodo ngancem gitu. Kan sekarang takut kalau ngancam-ngancam. Nah, sekarang itu tidak dipidanakan ya. Nah, mohon maaf, kadang saya kalau bukan bermaksud apa-apa, biar semuanya memperhatikan seperti itu. Karena kan kita mengajak anak untuk memperhatikan aturan atau memperhatikan orang lain. Kalau orang tuanya juga tidak memberikan contoh, kan tentunya tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga semuanya sehat selalu dan pandemi ini segera berakhir. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mama-mama semua. Terima kasih Bu Nuni. Bu Raras, Bu Nuni. Ya, sama-sama. Tetap bahagia ya. Ya, tetap happy. Iya. Yes, and